Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk acara yang berikutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Bapak Najib Mansur SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam Konfuri Bekasi, SMP Negeri 3 Mereka. Banyak kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Bapak Ibu hari ini yang kami hormati, langkah acara yang selanjutnya adalah penyanyikan lagu Indonesia Raya yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Sri Sumarmi SAG, Guru SMP Negeri 3 Kalimantan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hari ini mohon duduk kembali. Bapak Ibu hari ini kami hormati, agar senantiasa acara bersemakan pagi siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho berkah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa menundukkan kepala untuk berdoa. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Bapak Haji Pargiono SAG, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Purbalingga. Disilakan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'ala mustaqim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin.
Ya Rabb kami telah mendolimi diri sendiri kami. Jika Engkau tidak berikan ampunan dan rahmat kepada kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma asyid lana dinana alladhi ismatun amrina. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga urusanku. Wa asyid lana dunyana allati fiha ma'ashana. Perbaikilah duniaku yang merupakan tempat hidupku. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Waj'al hayati ziyadatan lana fi kulli khair. Dan jadikan hidup ini tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Serta jadikan kematian sebagai istirahat bagiku dari setiap kejahatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, tentunya adalah sambutan yang pertama dari Ketua MPP PAI Sedewan Purbalingga, Bapak Priyanto SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Insinyur Setiadi MSI serta jajaran Dinas Pendidikan Bapak Joko Sumarno MPD Kabid Pembinaan SMP. Yang kami hormati Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran pengurus, Pak Haji Askur, Pak Topar, Pak Basuki, Pak Amir, Pak Joko, dan Bu Leli, selamat datang di Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati narasumber Bapak Nurrohim, SAG MSI dari SMP Negeri 4 Semarang. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Bapak Sugeng Riyadi SPDI. Yang kami hormati Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalingga Bapak Dr. Andes Rumput Pramono MPD. Yang kami hormati Sekretaris DPD Akbai Kabupaten Purbalingga. Yang kami hormati perwakilan penerbit Erlangga, Pak Arif dan Pak Agus. Yang kami hormati pengurus MGMP Kabupaten Purbalingga beserta jajaran panitia. Yang kami hormati saudara-saudaraku sekalian, guru PAI SMP yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, sehat, sempat, kuat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan workshop penguatan materi dan pembelajaran PAI untuk SMP. Dan ini sekaligus juga sebagai peringatan Hari Guru Nasional yang tepatnya akan dilaksanakan tanggal 25. Namun kita di MPPKI terlebih dahulu melaksanakan. Semoga kedatangan kita dalam meluangkan waktu pada hari ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi pengembangan pendidikan agama Islam di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah pembebasan dan masyarakat yang tirani, hegemoni dan menindas menuju masyarakat yang tercerahkan dan berilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pendidikan agama Islam mempunyai 3 model penguatan, yaitu penguatan kurikulum, penguatan pembelajaran, dan penguatan kelembagaan. Penguatan kurikulum sangat berarti karena merupakan penentu langkah-langkah untuk mencapai tujuan pendidikan. Paling tidak ada 5 model terkait dengan kurikulum, yaitu akan
subjek akademis atau model yang lebih mengutamakan pengembangan intelektual. Kemudian yang kedua adalah model humanis, model yang mencoba menyediakan pengalaman dan pengembangan kepribadian. Kemudian yang ketiga, model konstruksi sosial atau model bagaimana merubah perilaku, cara berpikir, merasa, dan melakukan. Kemudian model yang keempat adalah model teknologi, model bagaimana menekankan penggunaan alat dan media. Yang kelima adalah model proses kognitif, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan berkeyakinan. Dalam pengembangan kurikulum tersebut ada 4 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip pertautan dengan nilai-nilai ajaran Islam, kemudian prinsip universal yang mencakup semua kebutuhan peserta didik, baik jasmani maupun rohani, baik akal maupun hati. Kemudian prinsip keseimbangan memenuhi kebutuhan dunia maupun akhirat. Kemudian prinsip fleksibilitas, yaitu prinsip yang senantiasa bergerak, aktual, dinamis. Kemudian prinsip empiristik, yaitu prinsip yang dikembangkan berdasarkan pengembangan pendidikan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, dalam upaya penguatan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, diperlukan sistem baru yang menambah pemahaman materi ajar. Mengingat alokasi waktu yang diemban terbatas, sedangkan materi yang ada cakupannya sangat luas. Oleh karena itu, penguatan ini bisa dicapai dengan 2 langkah. Yang pertama adalah menambah submata pelajaran yang mendukung pendidikan agama Islam. Misalkan tafsir mendukung pembelajaran Al-Quran dan hadis, usul fikih mendukung pembelajaran fikih, dan lain sebagainya. Bisa yang dimasukkan dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler seperti yang sering kita laksanakan, yaitu pesantren kilat. Kemudian model penguatan yang kedua adalah menguatkan dengan referensi kitab yang mendukung pendidikan agama Islam, dan ini mesti diajarkan di sekolah-sekolah. Bagi pesantren barangkali mengenalkan kitab-kitab kuning melalui program pesantren kilat. Misalkan referensi-referensi yang ada di sekolah mencoba diusulkan terkait dengan materi pendidikan agama Islam kepada sekolah untuk membeli misalkan kitab-kitab walaupun terjemah tidak apa-apa. Contohnya adalah kitab Fathul Qorib terkait untuk penguatan materi fikih. Kemudian Hidayatul Hidayah pendukung materi akidah akhlak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua adalah penguatan pembelajaran. Penguatan pembelajaran sangat dibutuhkan mengingat pembelajaran bukan hanya proses transfer pengetahuan, namun juga transfer mental dan sosial. Pembelajaran adalah suatu ilmu yang membicarakan prinsip-prinsip dalam menyampaikan bahan pelajaran sehingga dapat dikuasai oleh peserta didik. Tujuannya adalah mengarahkan peserta didik kepada sasaran yang akan dicapai, menjadi pedoman bagi pengajar untuk menentukan sasaran pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemampuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian terkait dengan metode pembelajaran, ini bisa dikategorikan menjadi 2. Yang pertama adalah metode ekspositori, yaitu guru lebih dominan menjelaskan, kemudian peserta didik menyimak, mendengarkan, menyerap. Kemudian yang kedua adalah model inquiry yang hari ini dikembangkan. Bagaimana aktivitas siswa lebih ditekankan untuk bagaimana mencari, menyimpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Pendidikan agama Islam sebagai usaha pembentukan pribadi muslim yang utuh mempunyai beberapa metode sebagai penguatan pembelajaran. Penguatan pembelajaran bisa diterapkan, bisa diupayakan dari sisi teknik pengajaran, optimalisasi sarana, penunjang belajar, atau dari sisi lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah penguatan kelembagaan. Hal ini juga sangat urgent, mulai dari pendidikan di lingkungan keluarga, di mana peran orang tua sangat berpengaruh pada pengembangan kepribadian anak.
Dalam hal ini, Bapak sekalian di sekolah barangkali bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan sekitar sekolah seperti TPQ, Madin, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan sekolah. Bisa jadi misalkan sekolah membuat kebijakan membaca Al-Quran menjadi bagian syarat mengikuti penilaian akhir semester misalkan. Itu juga bagaimana nanti dikoordinasikan di lingkungan sekolah sebagai bentuk wujud penguatan kelembagaan pendidikan agama Islam. Lantas, di mana konteks kegiatan hari ini? Konteks kegiatan hari ini adalah pada penguatan aspek kurikulum, termasuk di dalamnya adalah materi pendidikan agama Islam dan penguatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa peserta kegiatan ini adalah guru pendidikan agama Islam SMP Kabupaten Purbalingga. Targetnya masing-masing sekolah ada perwakilannya. Namun demikian ada beberapa sekolah yang tidak mengirimkan perwakilannya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua model, yaitu model luring dan daring. Luring dilaksanakan hari ini tanggal 24 November tahun 2020, sedangkan daring dilaksanakan tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 November tahun 2020. Bersama ini juga kami sampaikan Bapak Kepala Dinas bahwa sebagian di ruangan ini adalah calon peserta PPG PAI dari SMP jumlahnya 24 orang yang sudah lulus tes potensi akademik. Harapannya dari 24 guru yang ada nanti bisa diikut sertakan dalam program pendidikan profesi guru pada tahun 2021 yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Purbalingga. Semoga apa yang diceritakan oleh PDR ini bisa terkabul, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari sepenuhnya terselenggaranya kegiatan ini banyak pihak yang berperan untuk mensukseskan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sujati MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran Dinas Pendidikan, Bapak Joko Sumarno, Bapak Rungkut Pramono selaku MKKS yang telah membimbing kami dalam setiap proses kegiatan di MGMP, Bapak Kasih Mais, Bapak Pengawas, pengurus MGMP Provinsi Jawa Tengah yang senantiasa memantau kegiatan kami di MGMP Kabupaten Purbalingga. Akhirnya, kami mohon dengan hormat kepada Ketua MGMP Provinsi Jawa Tengah berkenan memberikan kata sambutan dan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sambutan pengarahan sekaligus membuka acara workshop pada kesempatan hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selamat datang yang berhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Insinyur Sujati MSI. Dan perlu kami sampaikan bahwa yang berada di ruangan ini adalah peserta workshop dan sekaligus yang juga adalah pengurus MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kami sampaikan pula beliau yang berbaju biru adalah narasumber Bapak Nur Rahim SAG MSI dari SMP 4 Semarang. Sekali lagi beliau menjadi narasumber pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, melangkah acara sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP PAI SMP Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Yasmur SAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah.
Bismillahirrahmanirrahim. Mahabba sadaqat rizqihi wa ayyun sa'afi asarihi fal yasir rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Insinyur Setiati MSI, Kabid SMB, Kabid Pembinaan SMB Kabupaten Purbalingga yang saya yang terhormat Bapak Kasih Pais Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga yang saya hormati, yang terhormat Pengawas Pendidikan Agama Islam SMB Kabupaten Purbalingga, yang terhormat MKKS SMB Kabupaten Purbalingga, Bina Damping MGMB PAI SMB Kabupaten Purbalingga, yang kita harapkan yang terhormat Bapak Nur Rohim SAG MBG selaku pemateri pada workshop penguatan materi dan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Segenap pengurus MGMB PAI SMB Provinsi Jawa Tengah, Ketua MGMB dan jajarannya beserta GPAI Kabupaten Purbalingga. Yang pertama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah inayah pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga berkesempatan bisa hadir bersama-sama dalam suatu majelis di ruang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kesemuanya ini Allah memberikan kekuatan pada kita, terutama sehat walafiat, karena pada saat ini dari bulan 3 bahkan sampai sekarang masanya masa pandemi. Kalau biasanya positif itu diharap-harapkan, tapi kalau saat ini kalau tidak positif itu Masya Allah dijauhkan dari teman-teman dan masyarakat. Maka itu pada kesempatan ini kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, tabi'in, wa syuhada, wa sholihin. Kita sebagai umatnya syafaatlah yang kita harapkan nanti ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang saya hormati, untuk mengawali sambutan kami atas nama pribadi atau Ketua
MGMB PAI SMP Provinsi Jawa Tengah. Saya senantiasa ikut berbahagia, ikut bangga, dan juga ikut atau turut serta memberikan respon, memberikan penyemangat kepada Bapak Ibu guru dan pengurus MGMB Kabupaten Purbalingga, segenap panitia yang bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan kami pengurus MGMB menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan segala ugorampe, tempat, papan, panggonan, dan seluruh pasugatan. Karena di dalam kegiatan MGMB PAI ini tingkat SMP, dalam MGMB Nuwun Sewu Bapak, ini tingkat SMP itu kalau kita lari ke provinsi itu katanya itu jatahnya di tingkat kabupaten kota. Padahal untuk satu-satunya MGMP yang sudah eksis di tingkat provinsi hanya pendidikan agama Islam. Maka dari itu kami mohon titip dan mohon bantuan segalanya, baik di dalam kegiatan MGMP, kegiatan MAPSI, ini sangat-sangat membutuhkan dana Bapak. Maka dari itu sekali lagi, kalau kita ke provinsi katanya ngurusinya bagian yang tingkat SLTA, SMK, tingkat SMP diserahkan kepada tingkat kabupaten kota. Maka sekali lagi kami sangat-sangat mohon tolong untuk Bapak Kepala Dinas dan jajarannya sudikah untuk membantu demi terlaksananya kegiatan-kegiatan MGMP di tingkat kabupaten kota. Ini kesana kemari kami sudah woro-woro menyampaikan kepada Bapak Kepala Dinas maupun Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota. Maka dari itu alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, karena guru agama adalah satu-satunya yang merupakan ujung tombak dan ujung tombol. Jadi ujung tombak dan ujung tombol. Karena kalau kegiatan MGMB itu Nuwun Sewu Pak, ada dana gotong royong. Ini. Tapi kalau di SPJ dana gotong royong katanya tidak boleh, adanya dana kegiatan. Maka dari itu biasanya kalau buat kwitansi jangan ditulis dana gotong royong, tapi dana kegiatan MGMP. Bapak Ibu yang saya hormati, di masa sekarang ini guru agama harus merevitalisasi dirinya agar terus dapat untuk membentuk manusia-manusia yang beriman dan bertakwa serta tangguh di dalam berakhlakul karimah atau berakhlak yang mulia. Karena saat ini Nuwun Sewu, anak-anak kami dalam satu hari tidak kurang 10 telepon yang masuk dari orang tua. Pak, kapan masuknya sekolah? Saya sudah mumet. Bapak-bapak, ibu-ibu nih, didik anak kapan masuknya? Ini sudah 7 bulan lebih, nggak masuk-masuk. Saya cari nafkah sambil ngajar. Nah, itulah maka pentingnya guru ternyata di masyarakat sangat-sangat diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih lanjut di dalam perlunya
dipahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah kita rasakan bersama untuk membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Orang-orang yang cerdas dan positif dalam memanfaatkan maka akan melahirkan, yaitu berkecepatan di dalam hasil kerja, prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu guru agama, jangan ketinggalan, apalagi pada saat ini masanya sangat membutuhkan teknologi, tidak hanya sekedar agama. Katanya guru agama itu pekerjaannya tinggal tunggu karo ngambek. Akan tetapi saat ini yang menantang kita dengan adanya teknologi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran baik dengan daring maupun luring. Hal inilah teknologi saat ini guru agama alhamdulillah tidak ketinggalan dengan yang lain. Maka dari itu perlu dengan adanya belajar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang saya sampaikan terlebih dahulu sebagai sambutan dari MGMP Provinsi. Mudah-mudahan MGMP di tingkat kabupaten kota dapat berjalan lancar atas segala bantuan bimbingan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama di tingkat kabupaten kota, karena segalanya baik bantuan moral maupun material sangat-sangat kami harapkan demi kelancaran untuk membentuk anak-anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada nusa dan bangsa, dan akhirnya menjadi waladun soleh, waladun solehah yafullah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan dari terhormat Bapak Haji Yaskur SIB atas sambutannya pada acara penguatan materi dan belajar baik di sekolah. Pada ibu yang dihormati, belakang acara tentunya adalah sambutan, pengarahan dan sekaligus pembukaan workshop penguatan materi dan pembelajaran PAI di sekolah serta memperingati Hari Guru Nasional tahun 2020. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Insinyur Sejati MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMPPAI Provinsi Jawa Tengah dan jajaran pengurus yang berkesempatan hadir, yang terhormat Kasih Magis Kemenag, yang kami hormati Ketua MKKS SMP Kabupaten Purbalingga, yang terhormat jajaran pengurus MGMPPAI Kabupaten Purbalingga, Bapak Ibu sekalian, peserta workshop yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka workshop penguatan materi pembelajaran di sekolah. Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Ketua MGMPPAI Provinsi Jawa Tengah bahwa hari ini situasi pandemi masih belum berakhir. Di tengah situasi seperti ini, ketika kita ada berita tadi malam, saya ada berita
salah satu saudara meninggalnya itu langsung orientasinya dirinya itu ada ekonomi. Padahal bukan, alhamdulillah. Sehingga mohon izin tadi pagi saya bilang Pak Pri ini terlambat gitu, tapi centang satu terus Pak Pri. Kantu nomor. Nggak ada yang nomor jadi langsung tadi ke rumah duka di Purwokerto, tidak lama kemudian langsung beruntung ke sini. Oleh karena itu mohon maaf sekalian atas keterlambatan kami. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tujuan akhir dari pendidikan sekalian tadi salah satunya disampaikan oleh Pak Pri, oleh Pak Kepala BPD Provinsi Jawa Tengah. Ada dua hal. Jadi goal daripada penyelenggaraan pendidikan saat ini ada dua hal. Yang pertama terkait dengan kompetensi, yang kedua terkait dengan karakter. Orientasinya. Kompetensi itu kemampuan untuk merespon permasalahan kehidupan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ibu sekalian, perkembangan dunia pendidikan konon memasuki ada 3 tahapan. Di era tahun 70-an itu disebut dengan behaviorisme. Ya. Jadi era saat itu masih era agraris, bahkan khususnya era meramu. Jadi orientasi pendidikan itu ke perilaku. Tahapan berikutnya sampai dengan tahun 2000 disebut kognitivisme. Jadi kenapa kognitivisme? Karena situasi di luar kehidupan ketenaga kerjaan dan sebagainya sosial, kebutuhan tenaga kerja itu sudah terdefinisi. Jadi orang mau bekerja jadi apa itu sudah bisa, karena itu sekolahnya apa. Kalau sekolah STM nanti jadi bekerja, menghasilkan tenaga terampil di bidang sektor tertentu. Mau jadi penjahit, khusus jahit atau SMKK jurusan jahit di sana. Mau jadi guru ya ke SPB, IKIP, sudah semuanya begitu. Mau jadi PNS, berkali SMA khusus ngerti. Di SMK diajari steno dan seterusnya. Sudah terdefinisi seperti itu. Sehingga kurikulum pendidikan menyesuaikan seperti itu, merespon dunia usaha dan dunia industri. Bahkan sampai peran sosial pun sudah terstruktur. Jadi kalau sekolah SMK nanti lulus ya jadi pekerja, jangan berharap nanti jadi direktur. Jadi kalau sekolah SPG, IKIP ya jadi guru. Seperti itu. Kemudian era pasca tahun 2000 sampai dengan sekarang itu era konstruktif, pembelajaran melalui pengamatan. Jadi mengamati fenomena yang ada, kemudian melakukan pengamatan, kemudian evaluasi, kemudian menyusun abstraksi, kemudian ada kenyataan baru yang mungkin ditemukan. Jadi konstruktivisme. Kenapa demikian sekalian? Karena situasi sekarang itu beda dengan pasca 2000-an ke sana. Lapangan pekerjaan terdefinisi, sekarang itu tidak demikian situasi. Jadi kalau 2000-an ke sana itu kehidupan perkembangan teknologi itu diasumsikan linear. Tapi pasca tahun 2000 itu tidak seperti itu, mengalami turbulensi. Jadi gonjang-ganjing yang dicirikan dengan orang kita menyebutkan VUCA. Jadi cirinya VUCA, volatility artinya terjadi pergolakan, uncertainty itu tidak pastian, kemudian complexity, dan terakhir ambiguity, tidak jelas. Jadi situasi di luar tidak jelas. Yang seperti ini ada dua hal. Yang pertama yang tidak siap itu terjadi kebingungan, yang siap itu justru peluang menjadi
bisa luar biasa. Saya sering cerita, saya ketika jadi kepala BU ada seorang tenaga honorer lulusan SD. Saya ngertinya lulusan SMP. Dia tuh jadi tenaga ahli gambar teknis bukan gambar biasa pakai komputer. Jadi dari sisi teknis, arsitektural, dari sisi ukuran skalatis dia ahli. Satu saat saya ketemu siapa ini, Mas, jadi kan cuma lulusan SMP. Bukan Pak malah SMP pertama. Bayangkan hanya lulusan SD ketika kami membuat SK bingung. SK kan paling dia jaga malam, gitu ya, kebersihan. Honornya bingung juga. Masa lulusan SMP SK-nya bunyi tenaga ahli gitu. Mau memberi honor itu, saya tes status pokoknya diatur main pantes lah, main dia betah. Satu saat dia ke saya, Pak, saya mau keluar saja. Lu gimana? Kita masih butuh banyak, tabungan saya habis. Belakangan saya sudah di sini, datang ke rumah, betul-betul sudah keluar, Pak. Hari ini dia kerja di konsultan. Bayangkan lulusan SMP. Jadi betul situasi di luar turbulensi gitu ya, membuka peluang bagi yang ahli yang punya kompetensi, bagi yang tidak. Berapa tahun yang lalu kita dengar ada anak lulusan SMK di Solo Tigo ini. Dia ahli di dalam membuat desain produk. Pesanannya sampai dari mancanegara. Jadi itu tadi apa situasi yang gonjang-ganjing itu tadi tidak terdefinisi lapangan pekerjaan, termasuk peran sosial seperti ini. Jadi bisa lulusan SMK mau jadi direktur, lulusan IGIP kayak gitu, bisa jadi apa saja, mau jadi gubernur gitu. Pak Kepala Dinas Provinsi dari Kepala SMK menjadi Kepala Dinas Provinsi, sekarang menjadi Dirjen. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang guru PAI di sebuah SMP gitu, jangan hapuskan mimpinya. Misalnya mau jadi Dirjen masih bulan terbuka kesempatan. Bahkan Direktur Bank Mandiri sarjana teknik nuklir. Bayangkan seorang sarjana teknik nuklir menjadi direktur bank dan hari seperti ini. Jadi terbuka peluang seperti itu. Oleh karena itu pendidikan kita mau tidak mau harus menyesuaikan, dan kita warna agak terlambat. Saya buka hasil evaluasi hasil assessment ISA, Program for International Student Assessment. Indonesia menempati peringkat 78 negara. Evaluasinya apa? Dari sisi literasi, numerasi, ya, jadi dari membaca, reading, matematik, dan sains. Yang di atas Cina dan Singapura. Jadi dari sisi membaca, literasi paling tinggi Cina, matematik Singapura, sains Cina lagi. Indonesia peringkat 72 dari 77 negara. Karena kalau dikalkulasi Indonesia untuk mengejar negara maju di bidang pendidikan butuh 200 tahun. Karena kita lama masih berkutat pada paradigma lama gitu. Pendidikan kita masih pada era-era 2000-an, bahkan mungkin sebelumnya masih kognitivisme. Kenapa harus berubah sekalian? Kalau dengan pola ya, pembelajaran kognitif jelas kita tidak akan mampu untuk mengikuti kecepatannya, kemajuan teknologi yang luar biasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika kita hanya memahami apa yang disampaikan guru, apalagi misalkan kognitif dalam 1, 2, memahami itu saja, artinya kita terhimpol seperti yang diketahui oleh sang guru. Celakanya kita nanti di SMA seperti itu lagi. Celakanya ketika masuk kuliah pun begitu. Guru bikin diktat, kita hafalkan, ujian keluar nilainya A. Soalnya sudah hebat banget ketika kerjaan. Mungkin kompetensinya masih bisa dilaksanakan. Alhamdulillah di kita
kelihatannya sudah mulai berubah juga. Saat di Dinas Pendidikan, kuliah di sebuah perguruan tinggi yang mungkin tidak ternama gitu. Alhamdulillah dia seleksi di Pertamina diterima. Belakangan dia diterima lagi di Kementerian Perhubungan sekali. Dari sebuah perguruan tinggi yang mungkin tidak ternama. Artinya apa, mungkin dari hasil seleksi itu dia dianggap memiliki kompetensi. Artinya itu. Nah, kita untuk berubah tidak mudah. Oleh karena itu literasi menjadi sangat penting. Alhamdulillah tadi saya membaca sekilas dari jurnalnya Pak Prianto itu, ya. Dari tulisan sudah bagus. Saya beberapa kali saya iseng baca Pak di aspirasi itu ada buku-buku karya teman-teman guru. Iseng. Ada yang banyak yang isinya tidak seindah judulnya gitu. Kalau ini judulnya indah, isinya juga. Saya sering cerita begini, teman-teman itu, bahkan di KP itu, di struktural itu ya, bikin surat itu. Bikin surat, berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Perhubungan baru kali alinnya sehubungan dengan itu loh. Berdasarkan surat kan subjek top itu. Subjek itu jadi satu alinea. Satu kalimat lengkap aja nggak penuh itu karena predikat objeknya nggak ada. Berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan nomor tanggal itu kan subjek. Berdasarkan kan kata pelengkap gitu ya. Alhamdulillah teman-teman itu. Literasi penting itu sekalian. Literasi baik menulis maupun kemampuan mencermati, membaca maupun menulis penting. Karena apa? Karena ini alat komunikasi, alat menyerap pengetahuan dan seterusnya. Kenapa ini penting? Jadi oleh karena itu evaluasinya yang pertama itu terkait dengan literasi. Anak-anak kita sejak SD diajar untuk berlatih, untuk bernalar ilmiah. Saya bayangkan kemarin contoh-contoh soal assessment gitu ya, assessment nasional sangat tidak sederhana. Makanya saya jadi teladan baca kayak gini, guru kita siap enggak? Kalau kemampuan literasi gurunya nggak ada, gimana dia akan ngajari literasi anak-anak? Jadi bukan hanya membaca, ketika membacanya hanya menginjak gitu ya. Baca dari depan gitu sampai belakang hanya membaca, sampai belakang depannya udah lupa lagi. Substansinya nggak terserah. Anak kita sekarang diajari harus paham membaca figur, grafik, diagram, dan dari itu. Bahkan salah satu itu begini di AKM itu. Jadi membedakan antara fakta dan opini gitu. Misalnya penderita COVID di Kabupaten Purbalingga pada saat ini sekian ratus orang. Pertanyaannya itu fakta atau opini? Anda ditanya begitu. Nah, itu kan opini. Kalau fakta kan misalnya dalam tanda kurung data statistik Dinas Kesehatan gitu. Itu harus ada penjelasannya. Itu anak-anak diajari untuk benaran ilmiah. Terus kalian yang berat gitu, dan AKM ini nanti akan selanjutnya seperti itu. Sementara ini mungkin yang untuk UN, tapi semuanya nanti pada saatnya seperti itu. Jadi pola lama, paradigma lama, pembelajaran lama yang ngajari anak untuk sekedar menghafal kayak gitu itu sudah harus mau tidak mau harus ditinggal. Dan karena ini tantangan kebutuhan global yang kita sudah terbiasa. Numerasi juga demikian. Yang kedua tadi kaitannya karena Pak Menteri, Mas Menteri kemarin menyampaikan fokus kita untuk mengejar ketertinggalan terkait dengan terutama dari evaluasi desain tadi. Tapi Pak Presiden memberitakan pendidikan kita harus sasarannya komprehensif, termasuk di dalamnya bukan hanya kaitannya impact pengetahuan, tetapi juga terkait dengan karakter. Yang penting utamanya karakter itu apa? Karakter itu terinternalisasinya nilai-nilai yang baik.
Nah, apakah dengan pendidikan agama otomatis terinternalisasi seluruh nilai yang baik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan gitu. Karena hari-hari ini kita menyaksikan apa namanya contoh-contoh yang patut kita pertanyakan gitu. Ya, mengatasnamakan agama tapi barangkali menurut saya sekali tidak mencerminkan akhlak karimah. Nah, ini yang tantangan luar biasa. Saya kadang-kadang kalau mau bicara ini berat takut salah gitu. Yakin melihat skenario seperti ini. Nah, ini oleh karena itu tantangan bagi teman-teman guru PAI ini luar biasa. Kalau guru PAI itu ya itu jadi beban kita terkait dengan pendidikan karakter, maka otomatis seolah-olah kalau kemudian outputnya kurang berkarakter, berarti kita masih berkarakter. Terus sekalian, selama ini kita melihat bahwa kemajuan negara itu diukur dari teknologi. Sering saya sampaikan ke teman-teman guru, ini saya sampaikan. Bukan mutlak itu terus sekalian. Karena ketika teknologi di negara maju dan di kita sama. Hari ini kita pegang gadget paling mutakhir, di sana itu sama. Meskipun sebetulnya bukan produk terakhir, karena konon itu yang dijual di masyarakat itu sampai laku habis dulu, yang terbaru sudah ada. Oleh karena itu kita hari ini kita beli produk terbaru gitu. Minggu depan atau bulan depan sudah terbitkan. Karena yang paling baru sebenarnya sudah ada, sudah siap untuk di pasaran. Di negara maju dan di kita teknologi sangat luar biasa. Apa yang ada di sana ada di sini. Dan konon bahkan yang tidak terbayangkan dari kita pun sudah dipersiapkan. Jerman hari ini target 2030 nanti mobil semuanya kendaraan motor tidak menggunakan bahan bakar fosil. Kalau kita jalan ke negara maju bahkan di Malaysia, Cina, Prancis, Jerman dan sebagainya, sepeda motor yang bunyi nger sekarang sudah tidak ada. Semuanya sepi. Target itu. Sekarang lagi sudah direncanakan nanti mobil terbang. Saya yakin waktu yang tidak terlalu lama mobil terbang akan ada. Hari-hari ini pilot katanya sering mengeluh karena di atas sering terganggu dengan orang pada terbang. Jadi orang pakai jetpack terbang sampai 1 km, 2 km. Main-main itu, main-main terbang pakai transit di gendong belakangnya jauh. Terbang kan? Enggak. Nantinya apa? Nanti mobil terbang pasti gerakan terus. Bahkan konon yang lebih maju lagi, nanti orang berpindah tempat tanpa sarana apapun. Saya sudah 2 tahun yang lalu mendengar informasi ini dari teman-teman yang ahli mencuri-curi informasi itu. Teknologi sudah dipertemukan, mungkin semacam manusia hologram. Saya saat ini sedang di sini, beberapa detik kemudian sudah di pendopo tanpa menggunakan alat apapun. Jadi gelap. Ya kalau kita pikir sekarang, tidak mungkin itu kan goib. Ya kalau kita lihat pesawat televisi, ketika misalnya orang zaman Majapahit lihat televisi mesti dengan barang goib kan. Dimana kotak ada gambarnya, ada suaranya. Sekarang ketika kita cerita orang berpindah tanpa apapun, ya cukup gitu. Teknologinya katanya sudah ada, tinggal untuk material untuk menempelkan teknologinya. Platformnya saja. Bayangkan itu bos sekali. Tapi apapun itu hanya bisa dikejar. Oleh karena itu ketika kita pembelajaran masih dengan pendapat tertinggal itu semua. Tertinggal. Anak-anak sekarang itu sudah tidak seperti itu, tidak sadar dengan seperti itu. Jadi kita itu yang lahir katanya 8 bulan ke sana itu disebut sebagai digital immigrant. Jadi pendatang di era digital, penduduk pendatang. Nah kalau yang 80 ke sini itu disebut digital native. Jadi penduduk asli di era digital. Ciri penduduk pendatang kayak kita itu masih bawa belkoin dan kertas. Kayak ini, Bapak Mas. Kalau yang digital native itu sudah nggak bawa belkoin dan bawa kertas.
udah nggak perlu itu. Salah satu lagi cirinya itu mereka pengen belajar yang cepat dan menyenangkan. Jadi kalau di kelas suruh tinggal pergi dan dia ilmunya bisa lebih hebat dari gurunya. Ilmunya bisa lebih hebat dari gurunya. Oleh karena itu bukan mengajari. Sekali lagi kita tugasnya bukan mengajari. Sejak SD bahkan mungkin mau SMP SMA. Tugas kita adalah memberikan spirit kepada anak-anak kita untuk bisa tahu lebih banyak. Yang kedua, ngajari mereka untuk tahu caranya untuk tahu. Karena ketika kita menularkan yang kita ketahui sudah pasti tertinggal. Ilmu di luar jauh lebih banyak. Yang penting bagaimana merangsang anak supaya dia bisa tahu lebih banyak yang ada di luar. Salah satunya adalah minat di bidang literasi, kemampuan di bidang literasi. Terima kasih. Yang kedua yang tadi saya sebutkan dan hal pentingnya adalah kaitannya dengan karakter. Karakter itu tidak jauh-jauh dari akhlak. Terus sekalian, teknologi negara maju dan kita sama yang membedakan itu karakter, perilaku. Kita jalan ke negara maju, saya kadang-kadang ini saya pengalamannya jadi ngomongan itu ya, tapi saya berkesempatan ke negara maju gitu. Jadi ketika di negara maju yang membedakan itu keseribatan orang. Di negara maju orang mau meludah saja di tempat umum, apalagi membuang sampah. Jadi ketika membuang sampah sudah ditentukan harinya gitu, lalu dipilah, kita harinya salah itu sudah diambil. Ketika tidak dipilah tidak diambil. Ketika tidak diambil kita tidak bisa buang kemana. Karena ketika buang di sembarang tempat pasti kena sanksi. Sudah sedemikian rupa. Bahkan orang mau berkata-kata ke orang lain pun berpikir. Saya mau tanya Pak Prianto sudah nikah apa belum? Itu nggak berani Pak. Karena nanti itu privasi orang dan sebagainya. Bahkan sampai hak orang. Saya mengerti Pak Prianto senangnya bukan sama cewek tapi sama saya. Sampai segitunya ini. Jadi yang membedakan negara maju bukan maju itu. Saya sering cerita ini, saya cerita pengalaman hubungan ini. Jadi saya di Perancis itu kotanya Paris itu nggak lebih gemerlap dari Jakarta gitu. Yang membedakan itu keterlibatan, nggak lebih gemerlap gitu. Bahkan di beberapa titik itu lebih indah Jakarta gitu. Ketika pagi orang jalan ke stasiun itu nggak ada orang ngobrol, jalan semua stasiunnya, saya masuk stasiun nggak lebih hebat dari stasiun Gambir gitu. Lantainya biasa, dindingnya biasa, peninggalan zaman lama gitu. Masuk ke stasiun nggak ada petugas, pokoknya masukkan koin, tiket otomatis keluar ambil. Nggak ambil tiket juga nggak apa-apa. Kemudian datang ke tempat pemberhentian kereta berhenti, pintunya buka, kita masuk. Nggak ada petugas yang belum masuk. Di dalam nggak ada konduktor yang narik karcis kita gitu. Bawa karcis boleh masuk, tidak bawa karcis boleh masuk. Karcisnya dimasukkan di tempat tertentu, nanti kesedot sudah selesai. Tidak memasukkan tidak apa-apa. Kereta jalan berhenti turun gitu. Turun ya nggak ada orang nawarin, itu tanah apa pasar ini dada yang begini. Jalan sebentar naik tram kayak gitu. Orang sudah berkumpul jalan lagi. Seperti itu. Jadi kan itu. Kalau di Jepang itu di perarian di kota itu semuanya ditebari ikan koi untuk mendeteksi airnya sehat tidak. Kalau ikan koinya masih itu berarti sehat. Bayangkan kalau di kita mesti kan diseset, malah dipotas atau dipancing. Membedakan negara maju dengan tidak maju itu bukan teknologi. Jadi pendidikan karakter hal yang sangat penting. Yang sangat penting, luar biasa. Oleh karena itu, sekalian, kompetensi abad 21 itu terutama kaitannya dengan karakter. Katanya hasil survei juga itu. Hasil survei itu kebutuhan individu siswa terkait dengan tantangan di tahun 2030 bahkan itu yang paling penting dimiliki oleh seorang siswa adalah
interpersonal skill, kemampuan interpersonal. Yang kedua baru know-how terkait dengan practical skill, keterampilan praktis. Yang ketiga baru academic knowledge, pengetahuan akademik, peringkat 3. Yang pertama interpersonal skill. Lagi katanya kompetensi abad 21 yang pertama itu antara itu interpersonal skill, kemudian kemampuan berpikir kritis, kemampuan mengakomodasi perbedaan pendapat, toleransi, tanggung jawab terhadap negara, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan hidup di berbagai lingkungan global dan seterusnya. Semuanya itu kalian, oleh karena itu sekali lagi karakter akhlak pendidikan agama sangat bukan hanya bukan menghafal agama itu implementasinya di luar itu dari sisi. Oleh karena itu bos sekalian, kegiatan ini saya sangat merespon baik. Mudah-mudahan kompetensi kita, karena kita dituntut kompetensi lulusan, kompetensi peserta didik kita meningkat sesuai dengan kebutuhan zaman, otomatis kompetensi guru juga harus meningkat. Saya kasih kalian ini sebagian besar masih muda. Kalau yang usia saya mungkin Pak Ketua MPK Provinsi itu kan itu tadi, jadi pendatang baru di era digital. Yang mudah-mudahan saya jadi optimis gitu, karena tuntutan kita luar biasa berat, tantangan berat itu. Kalau yang tua itu ya mungkin tidak bisa terlalu banyak diharapkan. Mudah-mudahan nanti segera akan bukan. Saya kemarin Pak Pri yang ikut seminar TTS itu ya, ada yang hebat gitu, ada yang ya hanya sekedar bikin gitu. Yang seperti itu mesti kan. Pada riset pun demikian, itu tidak apa-apa lah. Ya karena tuntutan administratif, alhamdulillah syarat administratif itu memaksa kita untuk bagaimanapun meningkatkan kompetensi. Tapi bagi yang sudah terlanjur usianya sudah seperti saya jelang pensiun, ya seperti administrasi dicukupi lah. Jangan sampai kenaikan pangkat menjadi terhambat gitu. Kita harus bantu gitu. Tapi bagi yang muda, ayo kita tingkatkan kemampuan, kita harus belajar. Konon ada yang mengatakan kalau tidak mau belajar jangan jadi guru. Karena tadi malu sama muridnya. Saya cerita itu ketika masa kuliah, ada teman-teman saya yang bisa di guru gitu. Karena kemampuan di kelas, di kuliah itu dia biasa saja, sama temennya diledek. Kok kalau bodoh nggak usah ngajak-ngajak teman gitu. Kalau bodoh untuk sendiri saja nggak usah ngajak-ngajak teman gitu. Jadi tuntutan kita itu harus terus belajar. Tadi saya baca jurnalnya Pak Prianto, luar biasa. Beda dengan yang saya baca di lainnya gini-gini. Itu udah hebat, kemampuan literasinya hebat. Jadi memang penting itu. Di era digital seperti ini sebenarnya ada sisi negatifnya. Kalau orang baca buku itu mesti dibaca awal sampai akhir, masuk memori. Ketika baca di internet dan sebagainya biasanya cenderungnya mengcopy, butuhnya apa, lihat, di copy, tempel, masukkan. Tapi kalau baca buku mesti dibaca. Pentingnya itu. Karena itu media jadul ada pentingnya juga. Seperti mau tidak mau orang dipaksa untuk jadi membaca. Ini kalau misalnya saya medianya di online, di internet itu mungkin saya nggak baca. Tapi karena seperti ini jadi dibaca. Luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Pri terus berkreasi. Satu-satunya MPP yang ada pengurusnya provinsi. Mesti karena ada itu kegiatan maps ya. Luar biasa itu Pak. Hajat yang luar biasa. Karena membalikan penempatan ketika saya di Bapeda itu ya ikut pusing gitu. Agar di Bapeda itu membayarkan ikut pusing ya. Terutama anggarannya. Yang luar biasa itu ketika mengirimkan saya juga sebetulnya
prihatin banget itu. Bayangkan itu kerjanya nggak enteng, itu menghadapi BPD kita terbatas, toh jalan gitu loh. Pak Prianto dan kawan-kawan mengirimkan peserta itu luar biasa, cuma kita terbatas jalan gitu. Dan beberapa kejuaraan memperoleh kejuaraan ini hal yang luar biasa. Jadi satu-satunya MGMP yang eksis di tingkat provinsi PAI. Yang kedua sekalian mengapresiasi juga itu kegiatan seperti ini dan sebagian besar peningkatan PKB itu swadaya. Karena saya kalkulasi ketika harus dengan APBD sekian puluh miliar nggak cukup Pak. Jadi peran guru itu luar biasa, meningkatkan kompetensi diri dengan bayar sendiri. Yang lain karena dipaksa harus nyusun PAK. Kalau nggak ada PAK mungkin nggak begitu, tapi negara dibantu luar biasa. Bayangkan kalau tidak swadaya seperti ini kita nggak mampu, nggak mampu. Meningkatkan kontrol, menghitung jadi 1.100.100 itu 35 miliar Pak. Nggak kecil itu. Jadi kelihatannya kecil itu, tapi dihitung sekabupaten. Pendidikan itu menyerap anggaran APBD paling besar. APBD kita 2 triliun, dari 2 triliun itu mungkin 70% untuk belanja yang tidak langsung, termasuk di dalamnya gaji. Gaji terbesar gaji guru. Kita itu gitu. Tunjangan profesi guru sudah 50%. Belum plus gaji. Belum kita harus yang GTP dan sebagainya. Terkait yang PPG, kami sesuai amanat panjenengan sudah bikin nota dinas ke Bupati. Matur nuwun Pak. Tepuk tangan semuanya. Tapi nggak bisa menjanjikan ya. Jadi lama saya sampaikan Bupati baru nota dinas sudah kebabeda sudah. Ya. Saya sampaikan begini, jadi karena memang mau tidak mau kita harus membantu. Kenapa harus membantu? Karena ini menyangkut nasib juga. Untuk memperoleh jabatan guru, kalau yang dikemenangkan untuk memperoleh tunjangan profesi, meskipun dia bukan PNS, katanya dipermudah. Saya sampaikan ke Bupati. Kalau ini tidak ditangkap, gimana kan? Oleh karena itu, nota dinasnya sudah mudah-mudahan saja. Karena kemarin juga kita itu kan juga yang non PAI juga yang PAI. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat ini luar biasa kegiatan Pak Prianto yang terus gitu, teman-teman yang PAI termasuk lainnya. Terima kasih. Terus sekalian, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar bermanfaat. Marilah kita buka dengan sholat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan dari terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang telah memberikan penguatan kepada kita semua terkait dengan masa depan kita, untuk membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita dalam menghadapi era teknologi di masa yang akan datang. Harapan kita semua di era teknologi ini nanti kita tidak akan ketinggalan, tentu sebagai guru agama berlandaskan pada akhlakul karimah. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada yang hormat Bapak Insinyur Setiadi yang memberikan sambutan dan penguatan.